warahmatullahi wabarakatuh. Oke Lur, sesuai janji kita tadi, yang mana kami dari tim Ki Susilo Gelap Sayuto akan mereview sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni lagi, yang merupakan rumah dari Bapak Lurah pertama kali ya Pak? Iya, Pak Hasan. Oh Pak Hasan. Kira-kira ada misteri apa di rumah kosong tersebut yang sudah lama ditinggalkan? Nanti semoga Ki Susilo Gelap Sayuto bisa menguak misteri dan mitos sejarah yang ada di rumah kosong tersebut. Sebelum kita lanjut melakukan review, kita di sini sudah berada dengan seorang narasumber yang merupakan warga sekitar ya Pak ya? Warga perumahan. Oh ya, saya perkenalan dulu Pak. Iya, Dengan Pak siapa? Pak Hartanto. Pak Hartanto, Iya. warga sini ya Pak ya? Warga perumahan. Oh, menurut pengetahuan jenengan aja Pak. Oh iya. Kalau rumah kosong ini ditinggal sudah lama Pak? Sudah hampir puluhan tahun. Puluhan tahun ya Lur ya? 20 tahun ada Pak? Lebih. Pemilik rumah ini yang merupakan lurah pertama kali tadi. Bisa kita lihat Lur, rumah yang sudah lama ditinggalkan tapi masih tampak begitu rapi. Ya, mungkin ada suatu karomah, nanti semoga Ki Susilo bisa menguak karomah apa yang ada di rumah kosong tersebut. Jenengan tinggal di sini sudah lama Pak? Sudah lama. Sudah hampir. Selama jenengan tinggal di sini Pak, mungkin ada cerita dari masyarakat atau jenengan sendiri mengalami kejadian misteri di rumah kosong Pak? Kalau saya sendiri belum pernah mengalami. Ya. Tapi kalau tetangga yang perumahan, kalau pulang dari berpergian, pulangnya jam 12 ke atas, katanya merinding. Merinding itu berdidik gitu ya. Merinding Lur, merinding. Enggak melihat sesuatu. Enggak melihat sesuatu. Cuman perasaan takut gitu aja ya Pak ya. Tapi kalau jalan sini Pak, sudah pernah belum masuk sini Pak? Belum. Apa itu Usul Mas pasti apa ini? Pasti penampakan, Enggak, belum pernah Pak. belum pernah dilihat. Kalau masyarakat sendiri mungkin cuma itu ya Pak, kalau pulang agak malam lewat Ya, itu yang warga perumahan. Mungkin kalau yang lebih bedanya bapak bisa dipanggilkan untuk Bapak Dituntun. Coba Pak bisa ceritakan sedikit kepada pemirsa di rumah, barangkali jenengan atau warga sekitar yang pernah mendengar cerita misteri apa di rumah ini Pak? Kalau dulu Ya, setelah ditinggali anak sekolah ya. itu banyak yang kesurupan, banyak ada pocong. Sudah lama itu Pak kejadian waktu sepan? Sewaktu ditepati anak sekolah sini. Terus saya sendiri waktu habis subuh Ya. pintu itu tertutup, tapi begitu saya mau lewat tuh terbuka sendiri. Pagi hari itu Pak? Habis subuh. Terus saya nggak berani lewat sini. Oh, Terus saya lewat sono. Blipir. Itu saya ngalamin sendiri gitu. Penasaran gitu. Karena Penasaran nesing Mas takut ya Mas? pocong ibu, Ya. itu anak-anak sekolah sih. Sing diparingi ngertos. Nggih, kerep manggene teng mriki. Kerep niku. Itu kejadian tuh udah lama Pak? Atau sekitar Udah berapa lama. tahun lalu? Udah lama. Ini masih bagus, belum masih ditempati lah. Tapi anak sekolah itu sama gurunya. Tahunnya berapa nggak tahu, saya lupa. Oke Lur, tadi sedikit gambaran cerita tentang kemistikan rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Berhubung saya pun sudah merasakan hawa-hawa yang tidak enak, merinding-merinding Lur. Langsung saja kita masuk ke rumah kosong. Tapi sebelum kita masuk, jangan lupa untuk selalu dukung channel kami
Ki Susilo Gelap Sayuto. Salam guyub rukun. Semoga kedepannya channel kami bisa lebih maju dan bisa lebih memberikan edukasi dan pembelajaran kepada pemirsa semua di rumah. Langsung saja kita masuk, tapi sebelum kita masuk, langsung saja kita serahkan kepada supranatural kita, Ki Susilo Gelap Sayuto. Karena saya sudah merinding, Lur. Kita ulas dulu masalah merinding ya. Ya. Masalah merinding itu sebenarnya kecil loh, karena meri. Kalau gede berarti bebek ding. Gitu. bebek ding, betul. Bukan meri lagi, tapi bebek. Jadi kalau auranya bukan merinding, tapi bebek ding. Bebek ding. Gitu. Berarti bikin bebek ding bukan merinding gitu ya. Kalau kita masuk ke dalam rumah yang ada itu apa namanya apa itu? Melo jadi merinding. Kecil berarti. Ya. Tapi dulu berarti pending. Kalau di tetap sedikit pending. Pending. Tapi kalau gede bebek ding gitu. Jadi kalau kecil baru merinding gitu. Ya, kita masuk. Kalau berani tanding. Katanya Mas Toyo mau masuk dulu. Gimana? Mau kasih doa dulu, Pak. Oh ya. Sebelum saya masuk, saya udah disambut suatu barang, suatu yang antik di sini. Kayaknya cuma daun, tapi saya yakin ini bukan daun. Tangan saya siap lagi. Biar kelihatan di kamera di Enggak. Ini sebenarnya tidak ada apa-apanya, cuman daun. Ada warga sini yang mau tak kasih daun, Mau dah. tak kasih daun bayi. Ya, Pak. mau dikasih daun mau enggak? Tak kasih daun, saya metik di sini mau nggak? Mau. Daun loh, Pak. Mau daun? Ya udah, tak kasih daun ini. Saya kasih daun, coba. Buka. Pelan buka. Saya cuma ngasih daun ya, Pak. Ya? Ya itu yang bikin bebek ding ya itu. Pending itu. Itu. Jenengan sudah pernah lihat belum daun warnanya hitam? Belum ya, Mas. Kira-kira Bapak mampu enggak? Kalau nggak mampu titipkan kita titipkan teman-teman sini. Insya Allah Mampu. Kalau jenengan nggak mampu pegang itu dipegang. Ini sudah mampu megang. Berarti rezeki jenengan. Itu yang bikin bebek ding. Di depan pintu itu Pak tempatnya. Saya masuk ke makam, kok ke makam, ke rumah Mbah Kiai Moh Jamal yang berada di daerah Windusari. Kita masuk pelan-pelan dan amit-amit sewu dulu. Monggo Pak dipimpin doa biar selamat dari masuk sampai keluar. Karena jangan warga sini, jangan yang perizinan, jangan yang baca doa. Kita ngamini aja. Biar nggak merinding ini semuanya. Go bebek. Oke, go. Bebek ding. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Coba kita masuk sambil baca sholawat biar kita selamat dari masuk sampai keluar nanti. Amin. Yuk. Allahumma sholli
masuk di rumah Mbah Mojamal yang berada di daerah Windusari. Kita masuk pelan-pelan karena sudah banyak keruntuhan karena rumah ini terbengkalai enggak berpenghuni, dan di tembok juga masih banyak kayak akar-akar. Coba Mas, di tembok sebelah kiri jenengan. Di sebelah kiri kameramen itu ada Akar. Ini yang bikin kita merinding karena kecil. Kalau gede bukan merinding lagi loh. Coba kita masuk ke dalam, yuk kameramen. Pada zamannya dulu ini adalah ruang kedua dari Mbah Mojamal yang tidak berpenghuni dan tidak dipelihara. Jadi kayak terbengkalai gitu, dan sudah banyak tumbuh pohon-pohon berbagai macam. Di sini juga tumbuh namanya, kalau zaman pas tenar-tenarnya kembang ya. Kembang itu ada salah satu kembang yang tergolong laku juga kalau pas zamannya dulu. Kalau ada yang beli laku, kalau nggak ada yang beli nggak laku. Ini kamar sebenarnya, ini kamar dan kamar kedua. Kalau kamar pertama bukan sini, ini kamar kedua. Oke, kita lanjut. Kebetulan yang sebelah belakang, Tapi susah ya Pak Wero, kalau mau ke belakang susah ya Pak Wero. Coba Mas Teguh dipandu Mas Teguh. Coba ke belakang dipandu. Iya, siap. Ini bikin badak iding nih Lur. Oke Lur, bisa kita lihat suasana di dalam rumah kosong Kyai Haji Mojamal yang berada di Banjarsari Windusari. Bisa kita lihat di sini sudah terbengkalai sekali, banyak sekali pohon-pohon tumbuh rumput liar ya Pak ya. Iya, ini. Juga ini kita bisa lihat banyak juga reruntuhan genting karena sudah lama sekali ditinggal. Dan konon katanya menurut cerita masyarakat sekitar di sini banyak sekali penampakan makhluk astral. Mungkin di sini nanti kami tim Kisusilo Gelap Sayito akan melakukan sebuah tantangan uji nyali ya Pak ya. Iya. Semoga nanti peserta kita bisa menyelesaikan tantangan untuk uji nyali di tempat ini. Coba lihat ke situ Pak, bisa enggak Pak? Bisa. Ya, ini ruangan paling belakang. Bisa kita lihat di sini banyak sekali rumput-rumput liarnya Lur. Mungkin ini yang dibicarakan sama warga sekitar yang bikin merinding. Ada misteri apa di rumah kosong ini? Langsung saja kita menuju supranatural kita Kisusilo Gelap Sayito. Semoga nanti bisa menguak misteri rumah kosong yang berada di Windusari. Mana kameramen? Kameramen. Oke, di sini kita menelusuri rumah namanya Mbah Mojamal yang berada di daerah mana ya tadi ya? Windusari. Kita masuk ke ruang kamar
sebelah samping dari atasnya udah rusak loh, dan banyak atap yang sudah rusak, dan di sini banyak obat-obatan juga loh. Coba kita masuk. Tapi mohon jangan menyentuh suatu apa ya, kayak akar seperti ini, karena kalau tersentuh takutnya nanti malah bikin jatuh atapnya. Jadi kita nggak usah nyentuh atap. Coba. Di sini banyak sekali tumbuhan liar yang sudah tumbuh di kamar ini karena emang nggak berpenghuni dan tidak dirawat dengan bagus, karena bukan juga dari Mbah Jamal sendiri udah pergi dari daerah sini. Jadi di sini nggak berpenghuni dan tidak terawat. Dan di sana ada lukisan-lukisan yang sering di situ hidup, karena zaman dulu waktu melukis loh, itu bukan cara melukis seperti biasa, tapi melukisnya pakai apa ya? Pakai tirakat dan lelakon tersendiri. Itu akhirnya menjadi lukisan yang sangat hidup. Lukisan yang sangat hidup, lukisan yang sangat menarik. Kayak di mata itu benar-benar hidup lukisannya loh. Kalau ditatap semakin lama, semakin bikin merinding dan semakin bikin merinding loh lukisan di tersebut. Dan kita coba keluar dan kita coba cari tahu di sebelah samping ada apa lagi. Coba kita ke sebelah samping. Sebelah samping ini ada salah satu ruang utama. Ruang utama sebenarnya ini dari satu adalah ruang paseban atau ruang utama. Jadi ruang tamu yang sangat luas ada di depan, di kanan saya. Itu adalah kamar tamu yang sangat luas di kanan saya. Dan zaman dulu di sini adalah rumah Mbah Moh Jamal. Yang Mbah Moh Jamal sendiri dulu adalah seorang tokoh masyarakat, kiai, juga salah satu seorang tokoh masyarakat yang selalu di ini. Tapi zaman dulu karena di sini sering kata masyarakat tadi sering ada penampakan. Sebenarnya benar emang ada penampakan, tapi zaman dulu itu niatnya bukan untuk mengganggu atau apa loh. Di sini sebenarnya untuk menjaga keutuhan berbagai macam di sini agar tidak dimaling orang, nggak dijailin orang. Jadi di sini niatnya bagus, bukan kayak kuntil anak memedi gendruwo, itu enggak. Di sini enggak. Sebenarnya di sini ada penghuni juga di sini. Sampai sekarang ada penghuni karena dengan otomatis rumah yang nggak ditempatin secara lama itu otomatis ditempatin benda tak kasat mata gitu loh. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Di sini dulu ditinggali dari keluarga besar Pak Moh Jamal ya zaman dulu. Iya. Dari Bapak Moh Jamal dan putra-putranya zaman dulu. Nah, zaman dulu di sini ditempati oleh keluarga Pak Moh Jamal yang zaman dulu ini termasuk rumah mewah ya Pak ya. Bukan rumah biasa lagi tapi rumah mewah. Karena atap itu udah gentengnya udah bagus dan rank usuk pun udah bagus juga zaman dulu. Jadi termasuk orang yang hartawan juga pada zamannya ya Pak ya. Dan di sini yang saya rasakan ini bukan salah satu ada pengganggu itu enggak. Sebenarnya di sini kayak mungkin dulu pernah terjadi kesurupan orang meninggal di sini, mungkin karena ada yang kurang sopan atau apa di sini, akhirnya terjadi kesurupan. Sebenarnya bukan penghuni sini, bukan karakter pengganggu, atau karakter yang sering nakut-nakutin itu enggak, tapi lebih karakter penunggu atau penjaga itu Pak yang saya rasakan. Pengaman, sebenarnya pengaman. Dan kalau pocong yang pernah nampak di sini ada pocong gitu ya Pak ya. Itu sebenarnya pendatang, bukan asli yang ada di sini. Main di sini. Sebenarnya bukan asli di sini enggak, tapi main dari bukan di sini tapi main ke sini pocongnya gitu. Karena Mbah Moh Jamal yang saya rasakan dulu, dia tokoh masyarakat dan dia seorang yang sosialis dan dia adalah seorang yang dermawan yang saya rasakan. Tadi saya interaksi, dia mengatakan seperti itu. Dan di sini terdiri dari bangunan yang sangat mewah karena itu soko guru, kalau orang Jawa bilang soko guru. Tapi kalau orang itu namanya apa ya Pak nyebutnya dia? Soko inti ya? Atau penyangga inti? Tiang raja. Di mana raja sini? Rumahnya sebelah mana? Udah lama di sini? Udah. Sering terdengar lahiran sini juga? Iya. Mendengar apa Pak? Di sini sering mendengar atau melihat atau apa? Kalau saya nggak sering main di sini Pak. Enggak. Pasti sering Lahiran sini asli juga? Iya. Oh. Ada pernah terdengar mitos atau apa Pak di sini?
Kasih daun mau, Pak? Daun loh, Pak? Apa-apa daun. Daun mau? Daunnya tak kasih daun mau, coba. Gegap telat, sekuat tenaga. Bacakan Allah Akbar 3 kali, tiupin, Mbak. Buka. Terwujud nggak, Pak? Terwujud nggak, Om? Tadi saya bilang. Apa tadi saya bilang? Pas keluar. Ada kan? Mau nggak, Pak? Kalau nggak mau nanti saya tukarin, saya baterin. Maksud tadi kan dia, aduh mudah-mudahan saya yang dapat dari luar sana udah ini. Sampai mau masuk juga ngomong sama saya ya, ternyata rezekinya. Ini pengen atas nih gua. Memang dari sana udah dibilang tadi. Memang sampai mau ya. masuk. Atas ini. Pas dipegang tadi pertama kayaknya belum ada ya, Pak ya. Iya. Baru dipatahkan baru udah langsung terasa ada gitu ya. Ya seperti itu. Mau dibuka nggak? Coba dibuka nggak? Nih, tadi saya pas di luar saya bilang ada yang request semar, saya ambilin semar gitu lah di sini. Tapi saya ngambilnya cuma daun sebenarnya, bukan semar, bukan cuma daun, tapi tak kasih ke Bapak berubah menjadi semar. Nyata. Real. Siapa? Mas Teguh? Iya. Bermus? Mau gak? Nih gak mau tak ganti. Sekarang tak masuk sekarang. Mbak Win. Di Seperti perempuan nih. Halaman kombat. ditanya, Mas. Pak Mairot. Mau tanya? Apa yang ada tanya? Malam. Aku siapa jenenge, Pak? Malam. Boleh perkenalan? Boleh tahu namanya, Mbak? Boleh kenalan? Ini siapa? Ya, kita teman main. Nengok teman kan udah lama. Iya kan? Asal dari mana sih? Memang betul. Enggak wahanya. Tapi yang namanya waktu kalau siang buat kerja, nah malam buat silaturahim, ya kan? Gimana? Boleh kan? Ini enggak kalau kasih namanya. Jenenge Sulasri ya. Namanya Sulasri. Siapa namanya sih?
Temen sih ya. Ada cewek. Lah iya. Temen. Kok senyum mulu sih ah? Jangan. Jangan senyum mulu. Siapa namanya tadi? Sulastri? Ini belum ngasih tahu ya, Bu. Namanya siapa? Namanya siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wonten gawe ya. Oh. Yang putih. Cewek loh, yang putih. Ya cewek. Terus ini juga. Ngapa? Coba bantu nih. Pak ya, bantu. Saya tahu ya masuk di sini emang karakter pocong. Coba dilepas biar seperti apa aja. Ikutin saya. Kalau main jerumuk nih. Jalan. Tak ibangin. Kalau kamu emang pocong tak ibangin, saya juga bisa apa-apa. Nih. Tadi ditanya maunya gimana? Bayangkan, itu senyum Pak tadi. Ini soalnya yang tercowok kok. Dia gemes, pengen cekik saya. Gak apa-apa nih, saya taruh. Yuk, cekik, kalau memang mau cekik, boleh. Mau cekik saya, boleh. Boleh cekik, yuk, cekik. Nih, tak kasih. Tak kasih, kalau mau cekik, boleh tak kasih. Saya tahu nih dia emang mau cekik saya. Cekik saya boleh? Kasih loh, 1 sampai 3, cekik saya. 1, 2, 3. Jadi gak jadi cekik. Oh, pengen tak kok dengan aku gelem yo. Kasih apa-apa lagi? 1 sampai 2, 3, tak kasih konyak kerak gelem. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kita pengen uji nyali di sini. Kita pengen uji nyali, kita cari peserta uji nyali yang ada di sini. Kalau ada warga sekitar yang pengen mau, nggak apa-apa. Yang mau di sini uji nyali nggak apa-apa. Nanti kita pantau semuanya. Ada yang pengen uji nyali? Warga sini? Oh, bagiannya warga sini uji nyali. Antum. Mau ya Mas?